Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ujian kita pada pagi menjelang siang ini. Tapi di dalam link Zoom masih ada 2 orang lagi yang belum bergabung. Itu awal Pak ambil absen dulu. Silakan dijawab nanti. Ainul ada? Ainul? Ainul ada? Ada, Pak. Ada Pak. Ada. Jawab ya. Lili ada? Lili? Ada, Pak. Ada. Safira? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Jeffrinaldi? Ada Pak. Jeffrinaldi? Ada. Ada dari Hendra? Ada. Hadir Pak. Miftahul? Hadir, Pak. Hadir. Marlina? Ada. Umratul Wahyunus? Hadir, Pak. Hadir. Yarni Fitri? Yani? Ada. Gustina? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Sri? Pak. Sri ada? Hadir, Pak. Ada. Habil? Join lagi. Habil belum ya? Danda? Belum. Anissa? Ayu? Juga kayak Ayu hadir? Berarti yang bergabung 13. Ayu ada? Ayu? Hadir, Pak. Mana Ayu? Danda hadir. Oke. Danda kenapa bajunya ganti? Kalau enggak keluar saja dari Zoom. Apa? baju putih. Oi, Danda udah. Ini kan untuk laporan perkuliahan nanti. Jadi harus resmi walaupun dari rumah kita harus resmi juga. Ayu ada tadi Ayu? Enggak ada? Enggak, Pak. Enggak ada ya? Oke. Baik, kita mulai ujian kita pada pagi menjelang siang ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. diaktifkan saja mic-nya semuanya. Nanti yang berbicara Bapak kasih kesempatan. Kalau ada yang ribut rasanya di dekatnya menghindar, biar kita yang menghindar agar aman. Di sini saya sudah siapkan 5 pertanyaan. Silakan nanti siapa yang mau menjawab untuk menjawab nanti Bapak kasih kesempatan masing-masing. Begitu juga untuk menambahkan juga diperbolehkan nantinya. Oke, yang pertama kepada Lili dulu, Lili. Oke, nampaknya ya dimatikan saja mic-nya, ribut rupanya. Ada yang dekat sekolah kayaknya. Nah, dimatikan saja, Lili saja yang aktif. Baik, Pak. Hendra, tolong dimatikan mic-nya. Baik Pak. Oke. Oke, Lili, apa yang Lili pahami tentang Keminangkabauan? Silakan Lili.
eh, di tentang kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau, Pak. Ya, silakan. Yang pertama yang dibahas di sini adalah urang dan ampe ini ya. Yang terdiri dari urang dan ampe ini yang pertama Ninik Mama, yang kedua Malin, yang ketiga Manti, dan yang keempat Gumbalang. Ninik Mama ini bertugas mengatur dan mengkoordinir bagaimana jalannya suku di dalam masyarakat yang dia pimpin. Kemudian Manti ini berkolaborasi dengan Ninik Mama untuk mengkoordinir segala yang berkaitan dengan adat dan bagaimana kemajuan yang terjadi di dalam masyarakat yang mereka pimpin ataupun suku yang mereka pimpin. Kemudian Malin ini merupakan perpanjangan tangan dari Ninik Mama. Mereka ini lebih berfokus kepada kerohanian ataupun keagamaan. Kemudian Gumbalang ini orang yang sangat penting di dalam adat Minangkabau. Dia menjaga adat di masyarakatnya dan juga menjaga kampung halamannya. Oke, Lili. Kemudian, ya Pak. Dia kan orang yang 4 jenis. Kalau salah seorang di antara yang 4 itu tidak ada, bagaimana kaumnya? Jika salah seorang di antara 4 itu tidak ada, maka tatanan masyarakatnya itu tidak berjalan dengan lancar. Pak. Lalu siapa yang bertugas? Yang bertugas sepenuhnya untuk mengatur tatanannya itu ditugaskan kepada penghulu ataupun Ninik Mama. Oke, cukup dulu Lili. Ainun, silakan matikan mic-nya Lili. Ainun. Hadir Pak. Ya, silakan Ainun. Ainun, apa yang dimaksud dengan sistem matrilineal, Ainun? Sistem matrilineal berasal dari 2 kata, yaitu mater yang berasal dari bahasa Latin yang berarti ibu dan linea dalam bahasa Latin yang berarti garis. Jadi sistem matrilineal adalah garis keturunan dari ibu. Apa yang garis keturunan dari ibu yang dimaksud matrilineal itu? Suku yang diambil dari anaknya tersebut dari ibu. Ya, sukunya apa lagi? Harta warisan jatuh ke anak. Harta warisan? Harta warisan yang dari ibu jatuhnya ke anak, bukan ke kemenakan. Matrilineal harta warisannya jatuhnya ke anak? Iya Pak, kalau dari ibu. Kalau dari ibu ke anak. Lili sekarang punya 2 saudara. Nah, saudaranya perempuan 2 orang. Kepada siapa harta warisan Lili nanti? Ke anak perempuannya itu Pak. Iya, Lili berdua. Nah, kepada siapa nanti? Ke saudaranya juga dapat Pak. Ke anaknya juga. Anaknya dapat, saudaranya dapat juga. Oke. Jadi matrilineal itu untuk apa saja dipergunakan? Apakah untuk semua harta? Harta pusaka Pak. Harta pusaka. Harta pusaka tinggi.
Apa itu harta pusaka tinggi? Harta yang bukan pencarian dari orang tuanya, tapi harta dari warisan dari kaumnya. Warisan dari kaumnya. Apa contohnya? Misalnya nenek saya punya harta, tapi itu apa? Seorang mama penghulu jika ia punya harta akan dikasihkan ke kemenakannya, bukan kepada anaknya. Oke, Pak tanya, apa contoh harta warisan itu? Seperti tanah. Tanah, oke. Rumah gadang. Rumah gadang. Apa lagi? Cuman itu aja yang dapat, Pak. Oke. Lili, untuk apa harta pusaka tinggi ini dipergunakan? Harta waris itu untuk apa dipergunakan? Saya, Pak. Bukan Lili ya. Oh, Ainun. Ainun. Ya, Pak. Untuk apa Ainun harta pusaka tinggi itu dipergunakan? Boleh untuk beli mobil? Enggak, Pak. Cuman hanya untuk diolah saja. Tidak boleh untuk dijual atau dibikin sertifikat atas nama sendiri. Ya. Oke, lalu untuk apa dipergunakan? Hanya boleh untuk dikelola saja, Pak. Kelola saja. Tapi tidak boleh harta tersebut diperjualkan. Diperjualkan tidak boleh. Ya. Oke, cukup dulu Ainun. Kita ke Safira. Ya, Pak. Safira, apa yang dimaksud adat basandi syarak basandi kitabullah? Adat basandi syarak basandi kitabullah merupakan filosofi adat orang Minangkabau, Pak. Jadi syarak itu adat itu mengikut pada syarak. Jadi adat dan syarak itu saling memiliki hubungan, Pak. Apa hubungannya? Sebelum adat ditentukan, maka kita harus merujuk dulu kepada syarak supaya adat itu sesuai dengan syarak dan berlandaskan atas Islam, Pak. Oke. Mana yang lebih dahulu adat dengan syarak? Lebih dahulu syarak. Syarak. Jadi yang dimaksud syarak itu apa? Yang dimaksud syarak itu adalah hukum Islam, Pak. Berlandaskan agama Islam. Berarti lebih dulu Islam daripada adat Minangkabau di Minangkabau. Kalau di Minangkabau lebih dahulu adat, Pak. Lebih dulu adat. Oke. Ya. Jadi bagaimana adat itu menerima syarak atau agama? Jadi adat yang tidak sesuai dengan agama itu diganti, Pak, supaya antara adat dengan Islam itu bisa sejalan, Pak. Oke, apa contohnya yang diganti selama ini, Safira? Yang sudah diganti adat yang tidak sesuai dengan syarak itu, apa yang sudah diganti? Contohnya, ya, seperti satu saja cukup. Satu saja, Pak. Ya. Tadi kan Safira mengatakan yang tidak sesuai dengan syarak, yang tidak sesuai dengan agama, apa yang ada di dalam adat itu
harus diganti. Nah, Pak nanya, sebutkan satu saja apa yang sudah diganti yang tidak sesuai dengan agama itu. Bisa? Contohnya seperti upacara membakar kumayan itu, Pak. Upacara membakar kumayan. Nah, ya, itu Pak, sesuai enggak dengan syarat? Tidak, Pak. Dalam Islam tidak ada yang seperti itu, Pak. Oh, dalam Islam tidak ada seperti itu. Hari ini masih ada enggak yang membakar kumayan? Tapi hari ini saya lihat masih ada beberapa daerah yang melakukan. Di rumah Siti kalau ada acara keagamaan atau acara mendoa masih pakai itu enggak? Di rumah saya sendiri masih, Pak. Masih. Tapi Siti katakan tadi tidak sesuai dengan syarat. Kenapa Siti masih pakai? Maksud tidak sesuainya itu yang mananya gitu? Karena tradisi membakar kumayan itu biasanya orang Hindu Buddha yang melakukan, Pak. Orang Islam tidak ada melakukan hal seperti itu biasanya, Pak. Berarti Siti kan Hindu Buddha kalau kayak gitu. Siti lakukan bakar kumayan di rumahnya. Jadi Bapak minta, coba Siti jelaskan maksud yang tidak sesuai dengan syarat itu apanya. Apakah membakar kumayannya atau keyakinannya? Coba Siti jelaskan. Jadi yang membakar kumayan itu yang tidak sesuai adalah keyakinan dalam membakar kumayan tersebut, Pak. Nah, apa yang diyakini kalau membakar kumayan di tempat Siti? Orang-orang di tempat saya meyakini kalau membakar kumayan itu bisa sampai doanya gitu. Ya seperti itu, Pak, kalau di tempat saya, Pak. Kalau enggak bakar kumayan berarti doanya enggak sampai ke langit gitu. Maksud saya beberapa orang ada yang berpikiran seperti itu, Pak. Ada enggak perdebatan kalau enggak dibakar kumayanan? Ada, Pak. Ada. Apa kata orang yang menyuruh membakar itu? Mereka bilang katanya meninggalkan tradisi lama seperti itu, Pak. Oh gitu. Kalau bahasa kampungnya gimana cara dia menyuruh membakar kumayan itu? Ya, caranya nyuruh, Pak. Ya, bahasa kampung Siti. Ambillah kumayan lewat ke mendua lah, kayak gitu, Pak. Ambil kumayan lewat ke Mandua. Jadi masih diyakini ya. Sekarang Siti sudah belajar untuk memahami Keminangkabauan. Bahwasanya Siti mengatakan membakar kumayan itu adalah tradisi Hindu Buddha. Jadi Siti juga berperan untuk memberi pemahaman termasuk di dalam keluarganya bahwasanya yang diyakini di situ boleh membakar kumayan, tapi kita tidak boleh yakin dengan adanya pembakaran kumayan itu doa kita sampai. Jadi harus berperan di situ ya. Oke, nanti kita lanjut. Chef Rinaldi ada? Chef Rinaldi ada? Hendra dulu, Hendra. Baik, Pak. Semangat. Tungku tiga sejarangan, apa itu Hendra? Tungku tiga sejarangan tuh, Pak. Ya. Kalau nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, Pak. Nah, terus bagaimana peran mereka masing-masing? Peran mereka masing-masing itu satu sama lainnya saling berkaitan, Pak. Nah, Pak, coba sebutkan. Apa, Pak? Coba sebutkan apa yang terkait itu. Pak. Ibaratnya kalau nenek mama itu dia bagaimana dia mengatur dalam sistem kepemimpinan, kayak kemenakannya, mengatur kemenakannya segala dan kaumnya, Pak.
Jadi kayak gitulah Pak. Kalau alim ulama dia mengkoordinasikan bagaimana agar orang-orang tadi bisa menjalankan bagaimana keadaan agama di sekitar situ Pak. Bagaimana agar antara adat dan agama bisa berjalan dengan seluruhnya Pak. Alim ulama tidak pandai. Tidak pandai Pak. Kalau tidak pandai itu ibaratnya apa? Lupa juga Pak. Izin dulu Pak. Kenapa cadik pandai lupa? Cadik dan pandai kan gitu bahasanya. Ya Pak. Terus apa hubungan mereka bertiga? Hubungan mereka bertiga Pak. Untuk apa mereka bertiga ada di dalam sukunya? Ya untuk gimana itu Pak? Mengatur tatanan sosial yang ada di kaumnya Pak. Dari misalnya kayak kalau untuk ulama kan ada batu bata yang 3, kalau nggak lepas 1 maka jebollah angin masuk ke dalam situ Pak. Maka seperti itulah Pak. Jika salah satu peran dari bagian orang itu hilang, maka kaum tadi akan mudah pecah dan semacam begitulah Pak. Oke, kalau salah satunya tidak ada, bisakah mereka berjalan? Sebetulnya kalau berjalan atau tidaknya peran utama dikatakan bisa, dikatakan tidak, gimana juga ya Kak? Pak, soalnya peran yang utama itu pada nenek mama kan, bagaimana nenek mama mengkoordinasikan kemenakan-kemenakannya agar atau berjalan dengan aturan adat dan aturan agama sejalan. Jadi sebetulnya kalau dikatakan salah satu perannya hilang, maka akan lebih tidak bisa Pak. Bisa jadi juga tidak Pak. Kalau dibaratkan tungku tadi tentu akan jebol lah dan bisa angin masuk ke dalam Pak. Seperti itu Pak. Oke. Kita lanjut nanti ya Endra. Baik Pak. Kita ke siapa dulu? Ke Miftahul. Miftahul ada? Ya Pak. Oke, Miftahul. Ada, Pak. Apa itu adat dan sabana adat? Adat yang sebenar-benar dari adat tersebut, yaitu sumber utama dari adat Minangkabau. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Apa itu adat yang diadatkan? Adat yang diadatkan adalah adat yang berasal dari berasal dari nenek moyang yang masih dilestarikan sampai sekarang. Kalau adat istiadat apa? Adat yang bersumber dari orang-orang pemangku adat yang adatnya dibuat oleh mereka. Oke, sebutkan masing-masing dari 3 tadi contoh, satu saja masing-masing. Adat dan sabana adat apa? Coba sebutkan contohnya satu. Adat dan sabana adat contohnya tingkah laku yang sudah ada dalam dirinya. Tingkah laku yang sudah ada di dalam dirinya. Tapi adat dan sabana adat ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Apa salah satu contohnya yang dipahami? Contohnya pembagian harta warisan. Pembagian harta? Pembagian harta warisan, Pak. Nah, bagaimana dengan harta warisan itu? Apakah itu adat dan sabana adat? Harta warisan yang mana maksudnya? Kurang tahu, Pak. Oke, adat yang diadatkan coba. Apa contohnya? Adat contohnya seperti tata cara makan. Tapi tadi apa? Tadi pengertiannya sudah pas semuanya. Sekarang contohnya lagi.
Seperti cara berjalan, cara bergaul dalam adat Minangkabau. Ya, itu contoh apa? Adat? Contoh adat nan diadatkan. Yang diadatkan. Kalau adat istiadat apa? Adat yang diturunkan. Contohnya untuk Miftahul apa adat yang sudah diturunkan? Yang datang dari orang lain atau dari luar. Contohnya adat yang didatangkan dari orang lain atau orang luar. Nah, apa yang sudah ada dalam diri Miftahul dan keluarga? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya kan contohnya yang Pak minta. Contohnya. Oke, nanti kita sambung ya kalau masih ada waktu ya. Marlina? Iya, Pak. Hadir ya. Ini waktunya pendek sekali kayaknya ya. Marlina, kenal dengan Nini Mama? Nini Mama yang Marlina pelajari selama semester ini. Oke, Pak nanya dulu. Apa Marlina, ya, Pak? Kayak Marlina orang mana? orang Aceh, Pak. Orang Aceh. Oke, orang Aceh. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Apa itu maksudnya? Syarat yang udah ditentukan dengan syariat Islam, Pak. Apa itu? Yang udah kalau udah berbicarakan tentang syarat berarti udah ditentukan dengan ketentuan hukum Allah gitu, Pak, yang udah ditetapkan gitu. Apa hukum Allah itu yang ditetapkan? Kalau yang ditetapkan misalnya kayak sholat, puasa, zakat gitu, Pak. Oke. Kalau adat? Tapi kalau adat tuh yang udah ada pada masyarakat, Pak. Misalnya kayak di Minang kan ada adat istiadatnya, mereka mengadakan adat itu, tapi melalui dengan hukum syarak, Pak, gitu. Oke. Apa hubungan mereka berdua? Kenapa disebut adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah? Adat bersandi syarak, adat itu dia masih berbau dengan syarak, Pak, gitu. Sedangkan kalau udah adat itu dengan sudah bercampur baur dengan syarak, berarti itu tidak melenceng gitu, Pak. Bercampur baur ini apa maksudnya ini? Maksudnya kayak adat tadi kan ada keterkaitannya dengan syarak, Pak. Oke, apa contohnya Marlina yang terkait itu? Coba sebutkan satu saja contohnya. Satu contoh yang berkaitan dengan syarak ya, Pak? Iya. Kalau yang bersangkutan dengan syarak itu misalnya kayak sistem matrilineal itu kan juga nggak bertentangan dengan syarak, Pak. Kenapa nggak bertentangan? Karena yang melihat di penjelasan Bapak, karena kan matrilineal itu dari kalau harta-harta itunya itu kan kepada dari nenek-nenek moyang, misalnya ada nenek Marlina ada neneknya lagi ya. Nanti itu yang dimasuk dengan matrilineal. Sedangkan misalnya nanti kalau misalnya Marlina udah berkeluarga, udah punya harta gitu, itu yang nanti Marlina bagikan ke anak-anak Marlina sesuai dengan ilmu faraid, Pak. Oke. Berarti mereka saling berhubungan, saling terkait. Oke, kita lanjut ke Amratul Wahyunus. Ya, Pak. Apa yang dimaksud Tungku Tigo Sajarangan Amratul Wahyunus? Yunus. Ya, Pak. Orang yang 3 pemangku adat di Minangkabau, Pak. Siapa itu? Sebutkan Mama,
Cerdik pandai, alim ulama, Pak. Nenek mama itu siapa? Penghulu, Pak. Iya, jelaskan lah itu. Nenek mama siapa? Penghulu. Nenek mama siapa? Datuk, Ya, Pak. Pak. Nenek mama adalah siapa mereka? Ya, coba. Nenek mama ialah salah seorang pemangku adat dari 3 tungku sejerangan yang mana dia memiliki peran penting di dalam nagari atau dalam suatu kaum, Pak. Yang mana di sini dia memiliki kemenakan yang harus dia atur, dan kemenakan ini lebih penting daripada anaknya, Pak. Dan seterusnya cerdik pandai, yang mana cerdik pandai ialah seseorang yang berpaham tentang orang yang cerdik tibonya, Pak, yang pandai dalam urusan bermasyarakat, yang menaikkan tingkat apa tibonya teh? Pandai nyomatur dalam nagari itu, Pak. Gitu, Pak. Kalau alim ulama, orang yang paham dengan agama Islam, yang mana dia mengatur juga tentang adat pesan di syarak dan syarak pesan di kitabullah, Pak. Kalau seandainya salah satunya tidak ada gimana? Apa, Pak? Maka tatanan di masyarakat mungkin akan sedikit goyang, Pak. Yang contohnya nenek mama, Pak. Yang mana nenek mama ini perannya sangat penting dalam Minangkabau, Pak. Ya. Oke, kalau cerdik pandai tidak ada, gimana tentang adatnya? Cerdik pandai ini dia yang mengatur bagaimana tatanan kehidupan sosial di masyarakat, Pak. Kalau tidak ada, mungkin suatu kaum itu mungkin akan tertinggal, Pak. Oke, kita ke Yarni dulu. Yarni. Yarni. Ada Yarni? Ada? Nggak ada? Ada, Pak. Nah, Yarni, apa yang dimaksud dengan matrilineal di Minangkabau? Matrilineal itu adalah sebuah sistem di mana keturunannya dilihat dari ibu, Pak. Semua turun dari ibu, nenek dan nenek moyangnya yang perempuan di atas tuh, Pak. Jadi matrilineal ini di Minangkabau menurut Yarni sesuai enggak atau melanggar agama enggak? Enggak sih, Pak. Ya, kenapa enggak? Ini Pak contohkan satu. Yarni boleh menikah dengan satu suku di dalam agama, tapi dalam adat enggak boleh. Gimana itu? Kalau dalam adat hanya itu mamanya. Kalau dalam agama kan enggak ada itu hubungannya. Gimana menurut masalah nikah satu suku itu ya, Pak ya? Ya. Kalau menurut saya ya, Pak ya. Iya tuh lah, Pak. Aduh. Tunggu sebentar, Pak. Pak enggak bisa nunggu-nunggu kita ujian. Jadi Pak. Ya. Kalau dalam agama betul memang tidak dilarang menikah dengan satu suku, karena kan tidak